Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Maulina, NIM 2020 01 084. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bisnis plan yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Kewirausahaan Syariah. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil bisnisnya. Untuk profil bisnisnya yaitu nama produknya Vina Bread Stall. Untuk jenis usahanya yaitu di bidang kuliner. Alamatnya di Kampung Manjabareng, RT 6 RW 12, Kecamatan Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung. Untuk pemiliknya yaitu Vina Maulina, itu saya sendiri. Dan visi misinya yaitu memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen serta menjadikan stuk roti ini digemari oleh masyarakat. Misinya yaitu menciptakan produk yang bergizi dan higienis. Yang kedua, menambah pengalaman dan wawasan dalam menjual suatu produk. Adapun manfaat dari berbisnis yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, peluang untuk mewujudkan potensi. Yang keempat, memperoleh pengalaman dan pemahaman. Dan yang kelima, mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Kemudian, untuk strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi produk. Produk yang saya akan buat ini dan nantinya dipasarkan kepada masyarakat yaitu dessert berupa stuk roti dengan menyajikan dua varian rasa. Yang pertama yaitu stuk roti dengan topping keju dan yang kedua stuk roti dengan topping Oreo. Kemudian untuk strategi harga, stuk roti yang saya akan buat dan akan dijual yaitu dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp10.000 per 1 cup plastik berukuran 300 ml. Itu untuk pembelian secara langsung. Nah, adapun untuk pembelian melewati media sosial yaitu harganya Rp13.000. Untuk target pemasarannya nanti pertama-tama saya akan menawarkan produk saya kepada teman-teman sekelas. Apabila permintaannya semakin banyak, maka saya akan menjualnya ke kelas-kelas lain. Kemudian saya juga akan mempromosikan produk saya secara online melalui media sosial seperti Instagram, WA, TikTok. Nah, yang mana di media sosial tersebut banyak digunakan oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu gambaran dan rencana usaha. Yang pertama tentang deskripsi produk itu sendiri. Nah, stuk roti adalah dessert kekinian yang terbuat dari olahan roti tawar dengan beberapa bahan dan topping yang dipadukan menjadi sebuah sajian penutup yang lezat dan nikmat. Nah, stuk roti tawar biasa dimakan kapan saja. Nah, selain untuk dessert, stuk roti juga bisa menjadi makanan pengganjal lapar dan paling enak disajikan apabila dingin. Seperti itu. Kemudian, rencana usahanya yang pertama ada rencana jangka pendek. Nah, untuk usaha stuk roti yang akan saya buat, ini bertujuan untuk menambah pengalaman di sektor usaha bisnis. Selain itu, menambah pengalaman dan juga berkreativitas. Bisnis stuk roti ini menjadi usaha sampingan bagi saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menunjang kesuksesan di masa depan. Untuk rencana jangka menengahnya, saya akan terus berusaha mengembangkan usaha saya ini dengan selalu mempromosikan produk saya selain kepada teman, keluarga, tetangga terdekat, tetapi juga melalui media sosial agar semakin banyak orang yang mengenal dan membeli produk yang saya punya. Kemudian dari situ nantinya saya akan mempunyai pelanggan yang suka dengan produk yang saya buat ini. Untuk rencana jangka panjang,
setelah produk saya sudah mulai dikenal dan disukai oleh masyarakat, tentunya saya akan terus giat dan istiqomah dalam berbisnis dengan menambah varian rasa stuk roti, misalnya dari yang asalnya itu hanya ada 2 rasa menjadi beberapa varian rasa yang lain. Akan tetapi tetap mempertahankan cita rasa yang lezat, harga yang ekonomis, dan tentunya tetap sehat dan higienis dalam pembuatannya. Tidak lupa untuk selalu mempromosikan produk. Dengan begitu, nanti saya akan mendapatkan keuntungan dari bisnis yang telah saya rintis tersebut. Selanjutnya yaitu analisis persaingan. Nah, jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak. Akan tetapi saya menyiasatinya yaitu dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak, ukuran yang lebih besar, harga yang ekonomis, dan yang paling penting sehat dan higienis. Nah, dengan ini saya yakin produk yang saya miliki mampu bersaing dengan penjual-penjual lainnya. Selanjutnya adalah rincian-rincian alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat stuk roti. Untuk alatnya yaitu kompor, gas LPG, parutan keju, dan panci. Nah, adapun untuk bahannya dalam pembuatan stuk roti itu yang pertama roti tawar, yang kedua susu full cream, yang ketiga keju, yang keempat tepung maizena, yang kelima susu Frisian flake, yang keenam Oreo, dan yang ketujuh yaitu cup plastik berukuran 300 ml. Nah, untuk modal awal yang saya pakai dalam pembuatan stuk roti ini yaitu saya memakai roti tawar 3 bungkus dengan harga 45.000, kemudian susu full cream 1000 ml dengan harga 18.500, selanjutnya keju 500 gram dengan harga 27.000, kemudian tepung maizena 1 bungkus yaitu harga 7.000, kemudian susu Frisian flake 4 saset dengan harga 8.000, kemudian Oreo 2 bungkus dengan harga 20.000. Kemudian untuk cup plastik berukuran 300 ml itu 10 berharga 10.000. Jadi satunya itu harganya Rp1.000. Nah, apabila dijumlahkan total keseluruhan modal yang saya pakai yaitu 135.500. Kemudian modal awal pembuatan yaitu berjumlah 135.500. Adapun biaya yang dibutuhkan setiap kali 1 kali PO yaitu per 1 minggu 1 kali itu sekitar 128.500, karena untuk tepung maizena itu bisa dipakai 4 sampai 5 kali pemakaian. Nah, sedangkan biaya kebutuhan alat yang saya gunakan yaitu saya menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Kemudian untuk analisis keuangan, yang pertama dari hasil penjualan terlebih dahulu. Nah, target penjualan stuk roti saya itu saya buka PO per 1 minggu sekali. Nah, untuk target penjualannya saya menargetkan di 30 pieces. Nah, jadi apabila terjual 30 pieces dalam 1 minggu dengan harga satuannya itu 13.000, nah dikali 30 pieces berarti sama dengan 390.000. Itu merupakan hasil penjualan dalam 1 kali PO. Nah, sedangkan untuk labanya atau keuntungannya yaitu hasil penjualan dikurangi dengan modal awal. Nah, tadi hasil penjualan yaitu 390.000, kemudian dikurangi modal awal yang saya pakai yaitu sekitar 128.500,
untuk membuat stuk roti tersebut. Maka laba yang saya hasilkan atau yang saya dapatkan itu ada 261.500. Poin selanjutnya yaitu analisis SWOT dari Pina Breadstuff. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu harga produk yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, kebersihan produk terjamin. Yang ketiga, produk yang saya jual tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya itu yaitu ada pada rotinya. Kenapa? Karena roti itu memiliki masa simpan yang sebentar. Jadi apabila sudah lewat 4 hari, maka protein dan pati roti akan muncul sehingga dapat membuat roti menjadi bulukan atau berjamur. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Nah, peluangnya yaitu banyak anak-anak, mahasiswa hingga orang tua yang menyukai dessert yang lembut seperti stuk roti yang saya buat. Kemudian proses distribusinya itu mudah. Masyarakat modern lebih memilih kualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian gaya atau tren masyarakat yang modern tidak mau ketinggalan dalam produk yang kekinian. Terakhir yaitu ada treatment atau ancaman. Ancamannya ada 2, yaitu yang pertama, adanya pesaing yang membuat stuk roti dengan harga yang sama. Yang kedua yaitu konsumen akan merasa bosan atau jenuh karena rasanya, sehingga perlu menciptakan beberapa inovasi baru. Nah, dan ini merupakan foto lampiran produk stuk roti yang akan saya jual. Oke, baik. Jadi kesimpulannya dari makalah bisnis plan yang saya buat itu, rencana bisnis Pina Breadstuff ini akan saya rintis merupakan usaha di bidang kuliner, yang mana stuk roti adalah dessert kekinian yang terbuat dari olahan roti dengan beberapa bahan dan topping lainnya yang dipadukan menjadi sebuah sajian penutup yang lezat dan nikmat. Kemudian, memahami konsep dan tujuan memberikan kita pengetahuan tentang bisnis yang sebelumnya belum kita tahu, dan mendorong kita untuk mengetahui berbagai macam bisnis yang dapat kita lakukan serta mengetahui keuntungan dan resiko dari sebuah bisnis itu sendiri. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.